Upayakan dalam penetapan Perda itu harus saling melibatkan masyarakat secara langsung melalui organisasi-organisasi yang ada. Itu harus pro kepada rakyat. Kalau misalnya anggota DPR itu tidak menguasai aturan, bagaimana caranya bisa melahirkan Perda yang berkualitas? Harus dikuasai, harus ditahu semua itu sektor-sektor apa saja. Dan harus ada pemetaannya. Karena kebetulan saya pernah diberi kanan, itu saya sudah tahu semua di Kabupaten Butong yang perlu dikembangkan sektor budidaya apa, di Muna apa, di Konawe apa, di Konsel apa, itu sudah harus kita tahu semua. Jadi itu termasuk modal saya itu nanti menuju ke parlemen, termasuk juga pertambangan. Kita harus tahu, bukan hanya datang di DPR itu, datang, duduk, diam, dengar, dapat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Podcast Bisa Jadi. Senang sekali tentunya saya Acing kembali hadir di hadapan teman-teman masih dalam Bisa Jadi Podcast. Bisa dong. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, tentunya kita kembali hadir dengan penuh semangat nih untuk memberikan kisah-kisah menarik nih yang mungkin perlu disimak sama Sobat Podcast Bisa Jadi dimanapun Anda berada. Dan spesial di hari ini nih Sobat Podcast Bisa Jadi, karena seperti yang kita ketahui nih bahwa sekarang sudah mulai terasa nih atmosfer untuk menghadapi tahun politik di tahun 2024, yaitu untuk menghadapi pemilu tentunya. Dan tidak afdol nih rasanya kalau podcast Bisa Jadi tidak menghadirkan tamu yang bakal ngobrolin soal menjelang tahun pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu, pastinya salah satu calon anggota legislatif juga yang berasal dari Partai Bulan Bintang atau PBB. Sudah ada Dr. Andes Haji Nasbir Syukri di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Adek. Baik, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan sehari-hari selalu semangat terus. Pokoknya semangat terus ya Pak terus, ya. Ya. Apalagi sekarang ini pastinya sudah semakin bertambahnya hari semakin terpacu dong Pak semangat politiknya tentunya. Betul ya Pak sekali. ya. Baik. Nah pastinya pada hari ini nih bersama dengan Pak Haji Nasbir kita pastinya bakal ngobrol-ngobrol juga seputar persiapan beliau nih untuk memasuki tahun politik di tahun 2024 untuk menghadapi pemilihan umum tentunya. Tepatnya untuk dapil anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dapil 1 Kota Kendari ya Pak. Siap, ya. Betul. Baik, tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih sebenarnya Pak Haji Nasbir ini asalnya dari mana begitu. Kan kabarnya ya kalau saya sempat mendengar bahwa sebelumnya Pak Haji Nasbir ini merupakan seorang ASN ya Pak ya. Iya, betul. Oke, itu kalau boleh tahu ASN-nya di mana tuh Pak? Jadi ASN-nya itu saya sudah menempati beberapa instansi atau dinas baik di Kabupaten Konawe maupun di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi untuk selama saya jadi ASN, saya anggap bahwa itu sudah cukup bekal untuk bisa mengantarkan kami bagaimana nanti apa yang harus kita kerjakan di parlemen. Jadi saya awalnya itu berstatus sebagai ASN itu di Departemen Penerangan. Pertama waktu masih zamannya Pak Soeharto ya. Masih zamannya Pak Harto ya. Oh, oke. Ya. Tahun 1990. Setelah itu saya pindah ke Dinas Lingkungan Hidup. Kalau kita bicara masalah lingkungan hidup juga saya bisa mengetahui tentang ilmu lingkungan hidup. Saya juga pernah bertugas di Dinas Perhubungan, di Dinas Perhubungan Laut. Saya juga pernah bertugas di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Kemudian di Dinas Pertambangan juga pernah. Kemudian selanjutnya di Dinas Perikanan dan Kelautan. Dan terakhir Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow, berarti memang sudah keliling di berbagai instansi ya Pak sudah ya? Sudah keliling, betul. Dan kalau kita lihat disebutkan tadi berbeda-beda juga dan pasti pengetahuannya juga seputar fokus-fokus yang ada di instansi tersebut juga pastinya sudah banyak nih yang sudah diketahui banyak. Iya. Sama Pak Haji Nasbir. Iya. Baik, kalau boleh tahu di ASN sudah berapa lama tepatnya Pak?
32 tahun. 32 tahun. Wah, lebih tua dari saya ternyata. Iya. Masa kerjanya di ASN ternyata lebih bahkan mungkin sebelum saya lahir Bapak sudah jadi ASN tentunya ya, Tahun Pak. 1990. Betul sekali. Saya belum lahir waktu itu. Belum lahir ya? Belum lahir, Bapak. Luar biasa. Nah, kemudian saat ini berarti sudah pensiun, Pak? Saya ada pensiun itu di 31 Desember 2021. Oh, sudah sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu, jadi sekarang sudah masuk di usia 60. Tapi masih muda kan? Iya, saya pikir masih kayak 40 Masih kayak gitu. 40 ya. Iya, seperti Iya, itu. Bu. Berarti menunjukkan bahwa walaupun usianya sudah 60 tapi ternyata semangatnya tuh masih luar biasa. Oh iya, semangat 45. Betul sekali untuk Iya. menjadi perwakilan masyarakat tentunya ya, Pak, ya, menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat nantinya. Iya. Baik, kemudian nih Pak, setelah sekitar 32 tahun mengabdi untuk negara begitu, menjadi seorang ASN begitu. Iya. Dan kemudian akhirnya setelah pensiun memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Politik. Nah, Betul. kita pengen tahu nih, apa sih yang melatar belakangi Pak Haji Nasibir nih kemudian tertarik begitu Pak untuk terjun ke dunia politik? Siap. Jadi yang menjadi latar belakang atau motivasi saya untuk terjun ke dunia politik, sebenarnya dunia politik itu dia datang di apalagi namanya itu di langkah kedua saya. Sebelumnya itu ada langkah yang saya tempuh setelah saya pensiun dari ASN. Oke. Jadi setelah itu pensiun 2021 Desember, saya langsung alih profesi jadi pengusaha. Oke. Ya, dengan pertimbangan bahwa setelah kita masuk pensiun bukan berarti semua segala-galanya sudah berakhir, bukan berarti sudah selesai. Sekarang kan realnya, apalagi namanya real yang ada di masyarakat sekarang, bisa lihat teman-teman kita, begitu dia masuk masa pensiun, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan. Yeah. Nah, saya justru lain. 5 tahun menjelang masa pensiun, itu saya sudah persiapkan segalanya. Oke, apa saja yang dipersiapkan tuh, Pak? Yang saya persiapkan itu karena memang cita-cita saya dulu sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun itu saya mau jadi developer. Developer bergerak di bidang perumahan. Oke. Jadi 5 tahun sebelumnya itu saya sudah siapkan lokasinya, tanahnya kurang lebih 2 hektar. Setelah itu saya bikin perusahaan, nama perusahaan saya itu PT Borneo Utama Sultra. Setelah itu saya urus perizinannya apa semua, dan jadilah itu, dan sekarang sudah berjalan. Dengan pertimbangan saya bahwa saya pensiun, saya masih bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Karena pekerjaan developer itu termasuk pekerjaan yang mulia. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi rumah-rumah yang saya bangun itu adalah rumah-rumah yang bersubsidi. Rumah-rumah bagi kalangan orang yang tidak mampu. Jadi situ saya berpikir bahwa setelah pensiun masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Setelah yang kedua, saya mencoba mengarungi beberapa organisasi ormas. Nanti kalau mau ditanyakan ormas apa saja yang saya tekuni sekarang boleh. Setelah saya memegang beberapa organisasi masyarakat, saya pikir kayaknya ini masih kurang, ini masih perlu saya masih ingin berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat. Maka saya mencoba untuk menjajaki kursi legislatif di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gitu tepatnya pada saat itu memutuskan untuk terjun atau mungkin bergabung dengan partai dulu biasanya ya kalau untuk politikus tuh. Itu tepatnya kapan tuh, Pak? Tepatnya itu setelah masuk apalagi tahap awal pendaftaran. Tapi sebelumnya memang juga saya sudah persiapkan. Memang sudah tertarik sebelumnya. Saya sudah tertarik. Kenapa saya tertarik untuk masuk di dunia politik? Karena selama saya menjadi ASN selama 32 tahun, itu banyak sekali yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita rubah demi untuk kepentingan masyarakat. Misalnya apa tuh Pak yang perlu? Misalnya contohnya penetapan anggaran pendapatan belanja daerah. Itu di dalam penyusunan dan penetapan anggaran belanja daerah itu kan menjadi kewenangan antara pemerintah dengan DPR. Tapi di sini sering terjadi
mungkin karena apakah DPR-nya tidak mengetahui sistem pengelolaan anggaran, aturan pengelolaan anggaran, sehingga dalam menetapkan APBD suatu daerah, dalam hal ini adalah provinsi, terkadang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke. Ya, itu yang pertama di APBD. Terus yang kedua, terkadang ada juga anggaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan biayanya. Maksudnya biayanya over ya, ataukah ada markup di situ. Ya. Nah, di situ sebenarnya perannya DPR bagaimana mengawasi itu APBD. Yeah. Dan seharusnya itu APBD pengawasannya bukan nanti pada saat berjalan. Sebelum berjalan APBD itu sudah harus kita teliti satu-satu. Nah, ini sekarang yang kekeliruan yang saya lihat selama ini di DPR provinsi. Terkadang itu DPR mengkritis pemerintah terhadap APBD yang sementara dijalankan oleh pemerintah. Padahal sebenarnya kalau kita mau hemat atau menurut aturan, seharusnya itu APBD kalau sesudah ditetapkan, DPR itu tidak perlu lagi mengkritisi, cukup mengawasi karena itu APBD ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR. Yeah. Contohnya, saya bisa kasih contoh. Misalnya ini pembangunan jalan tol atau jalan pariwisata dari kota ke Toronipa. Saya sempat melihat waktu itu di media, salah satu ketua partai di Sulawesi Tenggara, saya lihat itu dia sempat mengkritisi itu pembiayaan pembangunan jalan pariwisata dari kota Kandai ke Toronipa. Padahal sebenarnya itu kalau itu anggota DPR itu jeli atau cerdas dan mengetahui semua segala aturan perundang-undangan terkait dengan penganggaran, seharusnya sebelum ditetapkan di APBD itu sudah harus dikritisi. Tidak boleh anggarannya begini, terlalu tinggi, terlalu besar, tidak sesuai. Seharusnya ini 1 kilometer anggarannya saja sekian. Tapi kalau sudah berjalan, baru dikritisi, itu sama saja sengaja menjebak pemerintah. Oke. Nah, makanya itu ketika misalnya ada kebijakan atau ada program pemerintah yang berjalan, lantas DPR mengkritisi habis-habisan itu program itu, berarti sebenarnya memang itu di situ bisa ada nuansa menjebak atau sengaja melakukan pembiaran. Nah, itulah sebenarnya yang saya rencanakan untuk ke depan ini supaya jangan terjadi hal-hal seperti itu. Kita harus melakukan pencegahan secara preventif. Kita cegah sebelumnya. Oh, oke. Begitu. Kalau kita bisa mencegah sebelumnya, berarti kan tidak perlu ada yang korupsi, tidak perlu ada yang terseret ke pengadilan gara-gara apalagi melakukan kegiatan program kerja pemerintah. Tapi kalau sudah berjalan, saya kira seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang kalau Pak Haji Nasber ini melihat ada keresahan begitu Pak pada bagian APBD nih. Kalau misalkan biasanya dilihat kayak anggota DPR mengkritisi setelah anggaran itu sudah diturunkan begitu. Sementara anggaran ini dirapatkan pada saat itu bersama pemerintah dan DPR. Oh, oke. Dan berarti harusnya memang diawasi dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Iya. Betul. Harus memang sudah selektif dari sebelumnya. Betul. Bukan malah setelah sudah jalan. Maka setelah jalan baru dikritisi, diprotes. Akhirnya kasihan yang tanggung akibatnya itu adalah pemerintah, dalam hal ini birokrasi. Oke. Nah, kemudian ya Pak Haji Nasber, biasanya tuh orang kalau mau maju nih ya dalam pemilihan tuh pasti punya visi dan misi nih, Visi dan misi, Nah, betul. kita pengen dengar nih kalau Pak Haji Nasber visi dan misinya nih apa nih? Jadi kalau visi saya itu tidak muluk-muluk. Yaitu karena sesuai dengan peran dan fungsi kita sebagai calon anggota DPR, yaitu bersama-sama dengan masyarakat melakukan perubahan. Oke. Itu visinya. Visi itu nanti kita jabarkan dalam beberapa misi. Saya kira seperti itu. Ya, misinya juga tuh apa aja tuh Pak? Yang kita perlu tahu penjabaran dari visi yang disebutkan tadi. Iya. Jadi itu tadi salah satu misi saya itu adalah melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sulawesi Tenggara khususnya. Ya. Jadi pengawasannya itu bukan hanya pada saat APBD itu sudah ditetapkan, tapi pengawasannya itu kita lakukan sebelum APBD ditetapkan,
pada saat APBD ditetapkan dan sesudah APBD ditetapkan itu kita harus awasi. Iya. Karena itu memang fungsinya DPR itu. Fungsi DPR itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi penganggaran terkait dengan APBD tadi. Terus yang kedua itu adalah fungsi legislasi terkait dengan penetapan peraturan perundang-undangan atau Perda kalau di tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan. Nah, di sini yang saya lihat selama ini DPR itu pengawasannya sangat lemah. Oke. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Itu kekurangan yang ada di mata Pak Nasbi Haji Nasbir gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi nih Pak misinya? Kedua, misi saya yang kedua yaitu melakukan pengawasan yang ketat itu terkait dengan pengelolaan baik itu sumber daya manusia, ya, maupun sumber daya alam. Ya. Kenapa? Sulawesi Tenggara itu salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alamnya itu cukup besar. Ya. Ya. Di Sulawesi Tenggara itu apa yang kita cari? Tambangnya ada, emasnya ada, pasir keromitnya ada, batu gempingnya ada untuk campuran semen, besinya ada, timahnya ada, semua ada. Terus selain daripada sumber daya alam yang seperti itu tadi yang saya sebutkan, yang sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, itu ada juga beberapa sumber daya alam lainnya seperti misalnya sumber daya perikanan. Sulawesi Tenggara itu luas lautnya itu sekitar 80% dan 20% itu adalah daratan. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan ini. Betul. Dan itu harus dikuasai, harus ditahu semua itu sektor-sektor apa saja. Dan harus ada pemetaannya. Karena kebetulan saya pernah di perikanan, itu saya sudah tahu semua di Kabupaten Butong yang perlu dikembangkan sektor budidaya apa, di Muna apa, di Konawe apa, di Konsel apa, itu sudah harus kita tahu semua. Jadi itu termasuk modal saya itu nanti menuju ke parlemen, termasuk juga pertambangan. Kita harus tahu, bukan hanya datang di DPR itu, datang, duduk, diam, dengar, dapat duit. Iya. Tapi harus kita kerja keras demi masyarakat, bangsa, dan negara kita yang kita cintai ini, daerah yang kita cintai ini. Jadi harus kita semua kuasai itu per sektor. Nah sekarang sektor apa saja ADA cintanya Akang, insya Allah saya bisa jelaskan sampai tuntas. Iya, karena memang tadi di awal kan sudah dengar ya penjelasannya dari Pak Haji Nasbir itu memang sudah di beberapa instansi begitu nih teman-teman. Pokoknya pertambangan, perikanan, kemudian juga berbagai macam lah tadi sempat disebutkan juga begitu. Kemudian ada lagi nggak nih Pak misi lain yang mau dijelaskan? Misi yang ketiga itu yang terkait dengan Perda, penetapan Perda peraturan daerah. Jadi sedapat mungkin itu baik pemerintah, Perda ini kan ditetapkan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR. Jadi bukan hanya DPR yang tentukan. Itu bersama-sama antara pemerintah dengan DPR, maka lahirlah itu Perda. Kita upayakan dalam penetapan Perda itu harus saling melibatkan masyarakat secara langsung melalui organisasi-organisasi yang ada. Itu harus pro kepada rakyat. Yang selama ini terjadi, kalau misalnya anggota DPR itu tidak menguasai aturan, bagaimana caranya bisa melahirkan Perda yang berkualitas? Dan aturannya itu cukup banyak. Makanya itu beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah itu tahun 2000 atau ke 2019, 2020, 2018, itu ada beberapa Perda yang dihapus oleh pemerintah pusat. Itu juga jadi pokok pusat perhatian saya. Kenapa Perda itu dihapus oleh pemerintah pusat? Karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan kita itu kan dari atas kan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, terus undang-undang, terus ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, terus ada Perda. Belum lagi itu keputusan-keputusan menteri yang tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Itu dalam satu kementerian saja itu ratusan di situ keputusan menteri. Dan itu harus dimuat semua, tidak boleh ada yang bertentangan. Makanya jadi anggota DPR itu terus terang tidak gampang. Kalau hanya mau datang, saya bilang tadi hanya mau datang duduk dengar, tidak tahu mau kerja apa. Betul Pak. Iya.
Jadi pasal per demi pasal, kata per demi kata tidak boleh ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan masyarakat, harus pro kepada rakyat. Oke. Gitu. Betul, berarti memang yang menjadi misi Bapak ini beberapa poin-poinnya tuh, yang pertama tuh ada pengawasan ya Pak ya terhadap APBD provinsi begitu, bagaimana bisa tersalurkan dengan tepat begitu, pengawasannya di awal benar-benar diperhatikan begitu Pak. Kemudian juga ada tentang pengawasan terkait Perda juga tadi. Perda, betul. Udah disebutin, terus juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara, yang seperti kita tahu ya Sulawesi Tenggara tuh begitu kaya, betul. Banyak sekali sektor yang luar biasa yang ada di Sulawesi Tenggara, dan itu perlu dimaksimalkan pengelolaannya, pemanfaatannya begitu. Jangan sampai tidak dikelola dengan baik lah istilahnya begitu. Dan itu nanti akan menjadi salah satu fokus juga dari Pak Haji Nasmir, bagaimana nih biar sumber daya kita tuh terkelola dengan baik tentunya. Betul. Masih ada lagi satu tadi misi. Ya. Yang satunya itu adalah melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Udah alamnya sekarang manusianya lagi. Sumber daya manusianya juga harus kita kelola dengan baik. Betul Pak. Dan termasuk juga sumber daya manusia birokrasi. Iya. Jadi baik di birokrasi maupun di swasta dan di masyarakat itu harus kita kelola dengan baik. Ini yang kelemahan yang saya lihat selama ini di provinsi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin karena kurangnya pengawasan atau memang dia belum paham ya. Tapi seharusnya harus dipaham. Karena sebelum kita menuju ke parlemen, itu harus kita sudah kuasai semua. Ya. Seperti misalnya dalam hal promosi jabatan dalam satu instansi. Itu kan sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya terkait dengan kepegawaian. Ini yang selama ini terjadi, itu pemerintah itu banyak menabrak aturan. Terus terang, banyak menabrak aturan dan merugikan masyarakat. Dalam hal ini merugikan ASN itu sendiri. Contoh misalnya untuk promosi ke eselon 2 Kepala Dinas kan, contohnya. Itu kan syarat pangkatnya itu minimal 4C atau minimal 4B kalau itu eselon 2. Satu tingkat di bawahnya boleh. Minimal 4B. Ini di dalam aturan kepegawaian itu kan ada namanya daftar urut kepangkatan. Sudah mulai dari pangkat paling tinggi golongan 4E sampai golongan 1A sudah ada. Ini saya lihat dan saya juga termasuk bukan lagi ikut juga di dalamnya dalam hal itu, di mana pemerintah dalam hal ini menabrak aturan kepegawaian, bahkan cenderung mensalimi. Banyak mensalimi itu ASN. Korban itu jadi fokus saya juga, jadi perhatian saya. Contohnya misalnya golongan 4B dia sudah 10 tahun, bahkan ada yang sudah hampir 20 tahun. Dari segi persyaratan semuanya sudah terpenuhi. Tapi mereka tidak dipromosi ke eselon 2 karena mereka tidak ada unsur nepotisme di situ. Tidak ada kedekatan atau kalian lainnya tahu nanti terjemahkan. Justru yang dipromosikan yang golongan 4A, bahkan ada yang 3D. Di zaman gubernur itu sebelumnya masih 3D. Jauh 2 tingkat di bawahnya, tidak manusiawi dan tidak boleh sama sekali bertentangan. Itu nanti akan saya awasi juga. Baik. Iya. Jadi tapi sebenarnya itu kita tidak salahkan juga pemerintah. Sebenarnya itu seharusnya DPR harus awasi itu. Pengawasan itu mungkin mungkin sedikit kurang ya kalau menurut Pak Haji Nasmir gitu. Kalau saya lihat bukan lagi kurang, mungkin memang hampir tidak ada. Mereka biarkan saja lepas, mungkin mereka memang tidak paham itu tugasnya. Ya, begitu juga misalnya contohnya kita lihat itu bagaimana sekarang ada lagi namanya kawasan industri Morosi, perusahaan tambang di sana. Itu kan kalau di dalam aturan ketenaga kerjaan itu kan 80% itu tenaga kerjaannya itu orang pribumi dan 20% tenaga kerjaannya itu adalah bisa dari luar, dari tenaga asing. Itu pun kriteria pekerjaannya itu harus tenaga ahli, tidak boleh jadi kayak buruh apa semua masuk dari tenaga asing. Tapi buktinya sekarang bagaimana? Bukan lagi 20%. Mungkin hampir setengah, 50% dari karyawan yang ada di perusahaan itu, di Morosi itu adalah tenaga kerja asing. Dan
bukan lagi tenaga ahli, banyak tenaga buruhnya juga dari luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada aturannya. Itu hal-hal seperti itu tidak boleh, tapi karena kurangnya pengawasan. Iya, berarti memang pengawasan nanti yang bakal menjadi fokusnya ya dari Pak Haji Nasbir begitu. Gitu. Baik, nah selanjutnya nih Pak, kalau kita lihat dari posternya nih yang sudah kita lihat dari Pak Haji Nasbir nih, ada tulisan di situ anak warkop nih. Ini mungkin kalau masyarakat tuh bertanya-tanya, ini maksudnya anak warkop apa nih? Apakah memang sering nongkrong di warkop atau gimana begitu? Jadi saya itu dapat predikat anak warkop. Itu teman saya yang sampaikan seperti itu. Iya. Bagus kalau Pak Nasbir itu deh, kita kasih saja nama warkop. Jadi prosesnya itu begini. Saya kan ini memegang beberapa organisasi. Saya ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Kendari. Saya juga ketua harian Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya. Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Terus saya juga diwakil sekretaris Apersi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga wakil ketua Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara. Apalagi banyak sekali. Cukup banyak juga sekali. Organisasinya ya Pak ya. Banyak di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Terus di bidang keagamaan juga di masjid, jadi ketua pembangunan masjid. Pokoknya di mana-mana ya banyak. Kalau anak sekarang nyebutnya tuh banyak circle-nya Pak. Iya. Baik, berarti cukup banyak juga, dan itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kan namanya kalau warkop tuh berarti banyak temannya gitu ya Pak. Iya, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan organisasi ini, saya kan banyak melakukan rapat-rapat. Baik sebelum terbentuknya organisasi, saat sudah terbentuk organisasi, itu rapat-rapatnya itu saya laksanakan dari warkop ke warkop. Jadi misalnya rapat ini, kita rapat di warkop Adianto. Berikutnya lagi minggu depan atau 2 minggu kemudian mau rapat lagi, kita rapat di warkop Kopi Raja. Seterusnya begitu berpindah-pindah dari warkop Raja, warkop Sahabat, warkop Kopi Kita, warkop Tobone, warkop Haji Unding. Jadi semua itu warkop di dalam Kota Kendari itu sekeliling untuk kegiatan rapat. Itu pertama sampai begitu. Akhirnya teman saya telepon, misalnya pagi ada yang telepon, Pak Nasbir lagi di mana? Saya bilang, saya lagi di Kopi Raja. Sebentar siang saya ditelepon lagi. Di mana? Saya bilang, saya di Kopi Adianto. Sore-sore lagi menjelang malam, saya di warkop Sahabat. Kalau nanti kenapa dari warkop ke warkop terus ini pindah-pindah. Jadi dia sampaikan sama saya lewat telepon. Kalau begitu kita kasih saja nama warkop. Saya bilang boleh juga warkop. Pertimbangan saya juga kedua, saya itu setiap rapat organisasi yang saya pimpin itu saya adakan rapat dari warkop ke warkop. Ini dalam rangka meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi, biar masyarakat saudara-saudara kita warkopnya itu kan bisa bertumbuh. Dan itu setiap kita rapat kan kita butuh minuman, butuh makanan, di warkop kan sudah tersedia. Iya, betul. Bahkan ruangan rapatnya juga ada. Kita mau sampai makanan berat ada. Jadi saya kira di samping itu lebih efisien, kemudian harga juga agak bagus lah harganya. Iya, betul. Jadi itulah sampai saya dikasih gelar nama itu anak warkop gitu. Baik. Nah, sekarang kita ngobrolin nih Pak untuk 2024. Pasti harus punya strategi dong Pak ya, bagaimana caranya untuk mencari atau menarik suara nih. Khususnya sekarang pastinya yang menjadi salah satu sasaran adalah generasi muda nih Pak. Generasi muda.
walaupun kita bisa bilang usia sudah mulai sepuh, wah. Iya. Usia Tapi berapa jiwa- Pak kalau boleh tahu? 60 Sekarang tadi. jiwa umur ini sudah masuk 60. Nah, Tapi sudah masuk jiwanya 60. masih jiwa 40. Tapi jiwanya luar biasa, kita ngobrol dari Iya. tadi tuh. Wah, apalagi anak warkop nih. Iya, Keterangannya tuh di anak warkop. warkop, iya. Nah, gimana nih Pak caranya begitu? Atau mungkin kiat-kiatnya Pak Haji Nasbir nih untuk bisa menggait suara nih, khususnya mungkin anak-anak muda gitu, biar Iya. pastinya ikut memilih juga dan bahkan mungkin Iya. memilih Pak Nasbir gitu. Iya. Oke. Terkait dengan strategi dalam rangka pemilihan bulan Februari 2024 yang akan datang, tentunya saya kira semua caleg itu punya cara dan strategi masing-masing ya. Jadi dalam prinsip saya itu dalam rangka ikut konsentrasi politik ini 2024, memang ada beberapa strategi yang harus saya persiapkan. Betul. Tapi yang harus dulu saya jelaskan bahwa ini di dalam percaturan politik ini saya itu menganggap tidak boleh ada istilah revenge atau rivalnya, atau tidak boleh ada istilah lawan politik. Jadi saya itu pakai konsep namanya istilahnya pendidikan politik. Oke. Jadi strategi saya di dalam pemilihan legislatif ini, kita tidak boleh fokus hanya ke wajib pilih tertentu. Oke. Kita kan ini mau jadi apalagi namanya, bukan jadi pemenang tapi ingin menjadi yang terbaik. Ya. Ya, ingin jadi yang terbaik. Jadi semua lini itu saya harus Masukin gitu. masuki, dan saya harus bangun komunikasi. Oke. Ya. Jadi saya bangun komunikasi berbagai macam ormas, ya, baik itu ada paguyuban. Di Sulawesi Tenggara ini untuk Ade Acing tahu, Iya. di Sulawesi Tenggara ini ada 60 paguyuban. Jadi semua itu etnis dari seluruh Indonesia, itu di Indonesia itu ada. Ada paguyuban Bataknya, ada paguyuban Balinya, ada paguyuban NTT-nya, ada NTB-nya, ada Jawanya, ada Solonya, Macam-macam lah macam-macam. pokoknya ya. Begitu Iya. juga paguyuban yang dari Sulawesi Selatan ada semua. Jadi saya itu ada di grup itu, Oke. ada di grup itu. Ya. Jadi semua ini paguyuban ini saya harus melakukan komunikasi untuk membangun apalagi namanya, untuk membangun bukan juga komitmen ya, membangun kerjasama. Bagaimana kita membangun ini Sulawesi Tenggara dengan baik. Oke. Itu yang pertama. Terus saya juga membangun komunikasi dengan beberapa organisasi kepemudaan, seperti misalnya ada namanya IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Sulawesi Selatan cabang Kendari. Itu anunya itu dia punya anggota itu termasuk kelompok apalagi namanya itu, termasuk generasi Z. Oke. Bahkan Gen Z, sebagian Gen Z. ada ya, bahkan ada generasi milenialnya juga di situ. Oke. Itu juga saya bangun komunikasi itu. Nah, terus saya juga bangun komunikasi yang terkait dengan pemilih-pemilih pemuda tadi itu. Ada namanya Laskar Arupalaka. Kemudian ada juga apalagi namanya itu keluarga Tambalaki. Saya juga di situ. Jadi yang saya bangun itu bukan hanya orang Sulawesi Selatan, tapi semua suku. Baik orang Muna, orang Buton, orang Moronene, itu saya bangun semua komunikasi dengan itu. Baik. Makanya ada konsep gagasan saya. Ada Acing tahu, yang saya gagas sendiri namanya Komen Group, Koalisi Masyarakat Multietnis. Oke. Semua di situ suku ada, dan itu ada grupnya saya penggagasnya. Oke. Itu. Berarti memang kalau Pak Haji Nasbir ini fokusnya adalah menjalin komunikasi, begitu Menjalin ya, komunikasi. dengan berbagai kalangan, Berbagai kalangan. khususnya juga pemuda pastinya. Iya. Bagaimana caranya yang saya tahu salah satu tugas para caleg ini adalah bagaimana juga meningkatkan minat pemilih pemuda khususnya begitu. Iya, pemilih pemuda. Betul. Baik. Nah, kemudian nih Pak Haji Nasbir, terakhir nih sebelum kita closing, Pak Haji Nasbir ini yang merupakan caleg nomor urut 4 ya Pak ya, Nomor urut 4. dari Partai PBB. Dari Mungkin- Partai Bulan Bintang untuk Dapil Kota Kendari. Ya, harapannya nih Pak nih terakhir mungkin apa yang disampaikan? Ya. Apa nih Pak? Jadi harapan saya yang pertama, saya himbau kepada semua wajib pilih
Sulawesi Tenggara, ya, Kota Kendari pada khususnya untuk datang semua nanti di TPS pada saat pemilihan, dan jangan ada yang sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Ya. Karena itu sangat rugi. Betul. Karena kalau Anda tidak ikut memilih, berarti Anda tidak ikut berpartisipasi untuk menentukan masa depan Sulawesi Tenggara. Makanya di dalam memilih nanti itu harus betul-betul memilih yang berkualitas. Ya. Harus memilihnya itu harus betul-betul cerdas. Jangan karena ada money politik, ya, ada karena diming-iming apa semua sehingga baru milih, jangan. Jangan kayak istilahnya membeli kucing dalam karung, jangan. Pokoknya jadi harus betul-betul memilih pemilih yang memang betul-betul bisa membawa Sulawesi Tenggara ke yang lebih baik. Itu yang pertama pesan saya. Jadi apalagi tadi yang kedua, maksudnya apa itu? Harapan selanjutnya harapan saya yang kedua. Nanti caleg yang terpilih ini itu bisa betul-betul membawa Sulawesi Tenggara ini yang lebih baik. Yeah. Artinya fungsi DPR itu kan ada 3, legislasi, penganggaran, budgeting, dan pengawasan. Ini kalau 3-tiganya ini kita sudah paham dan kita betul-betul laksanakan, negara kita ini aman kok. Negara kita ini pasti sejahtera. Iya, karena kalau pengawasannya itu bagus, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan itu sangat tipis sekali. Sehingga tidak perlu ada saudara-saudara kita yang harus masuk penjara. Nah, itu harus kita cegah. Jangan nanti masuk penjara baru kita berteriak, tidak boleh ini apa semua demo, tapi kita usahakan sebelumnya. Jangan sampai ada peluang mereka untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau hukum. Itu yang kedua yang saya harus tetapkan. Baik. Nah, terus yang ketiga, saya himbau untuk semua generasi muda, karena menurut data pemilu atau data CSS itu bahwa pemilih pemula dan pemilih milenial itu sekitar 41% dari semua wajib pilih. Jadi itu harus betul-betul dimanfaatkan. Ya. Kenapa? Karena saya ingat pepatahnya Pak Soekarno bahwa negara kita ini bisa maju dan bisa besar apabila generasi muda itu ikut berperan dalam pembangunan. Sekira seperti itu harapan saya. Baik, luar biasa ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama Pak Haji Nasbir. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke. Buat kita pada hari ini luar biasa semangatnya untuk ngobrol bareng kita, tentunya buat tadi juga sudah ngobrol soal politik begitu, apa saja yang menjadi visi misinya, dan pastinya semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa diterima oleh Sobat Podcast Bisa Jadi dimanapun Anda berada. Satu yang saya mau sampaikan. Politik itu adalah pendidikan politik. Jadi harus kita rubah itu image-nya. Kita harus rubah apalagi namanya persepsi di masyarakat bahwa politik itu persaingan, bukan. Politik itu pendidikan. Nah, dan nanti akan keluar yang terbaik. Jadi seperti misalnya di Sulawesi Tenggara ini Dapil 1 Kota Kendari, dari kurang lebih 100 peserta yang ikut bertarung untuk DPR provinsi, nanti itu akan dipilih 6 yang terbaik. Jadi yang bagus pendidikan politiknya selama ini, itulah yang akan terpilih jadi 6 yang terbaik. Jadi itu yang harus kita camkan. Itulah dia tadi, bukan persaingan tapi pendidikan politik. Baik, tentunya terima kasih Pak Haji Nasbir nih udah ngobrol-ngobrol bareng kita pada hari ini. Dan juga buat Sobat Podcast Bisa Jadi tentunya sudah menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya tentunya Acing bersama seluruh kru yang bertugas, bersama tamu saya juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.